yang dirilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang seekor gorila besar dan Godzilla yang menyelamatkan bumi serta ras manusia dari ancaman para monster titan yang hidup jauh di dalam perut bumi. Dan di mana para titan itu ingin muncul ke permukaan untuk menguasai bumi. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Berusaha mencari spesies seperti dirinya, di mana Kong terus memperluas wilayah jajahannya di dalam Hollow Earth. Lalu Kong bertarung melawan puluhan monster serigala yang mengejarnya. Dan Kong yang cerdas berhasil menjebak monster-monster itu dengan membuat lubang dan menimpa mereka dengan bebatuan. Melihat Kong yang perkasa, puluhan monster serigala itu pun ketakutan dan kabur. Setelah itu, karena sudah beberapa hari Kong belum mandi, akhirnya Kong pun mandi. Lalu Kong pun duduk di area kekuasaannya sambil menahan sakit gigi, karena Kong jarang sikat gigi. Tak lama Kong mendengar auman keras dari suatu tempat, di mana Kong mengira kalau itu adalah suara dari spesiesnya. Kong pun bergegas mendekati sumber suara itu, namun ternyata itu adalah suara kodok bangkong yang bisa menirukan suara Kong. Kong pun terlihat sedih karena ia mengira bisa menemukan spesies seperti dirinya dan ternyata yang ditemuinya adalah seekor kodok bangkong. Melihat adanya amukan dari musuh Godzilla sang penguasa permukaan bumi, Godzilla pun langsung menghajar monster itu. Tentu saja monster laba-laba itu langsung tumbang setelah merasakan semburan jigong nuklir dari Kadal Gemoy. Setelah lelah bertarung, Kadal Gemoy pun kembali rebahan di dalam Kolosium Roma dan tidak ada satupun manusia yang berani mengganggunya. Sesuatu yang merasukinya, Jia melihat salju ada di mana-mana dan secara tidak sadar Jia juga menggambar 3 segitiga di segala tempat. Lalu Andrew pun dipanggil ke sekolah karena kelakuan Jia. Para guru ketakutan melihat tingkah Jia yang aneh. Not interacting with any of her friends. Culture's not displaced, she is her culture. Andrew kemudian bertanya apa yang terjadi kepada Jia, di mana Jia juga bingung. Tiba-tiba ia merasakan khawatir dengan keadaan Kong. Jia juga merasa kalau dirinya tidak cocok berada di lingkungan perkotaan. Andrew pun menyuruh Jia untuk tenang, di mana Andrew akan melindungi Jia karena ia sudah menganggap Jia seperti anaknya sendiri. Dan Andrew berjanji akan selalu terus bersama Jia. Pada malam harinya, Andrew merasa bingung kenapa Jia menggambar lambang yang sama seperti sinyal dari dalam Hollow Earth. Hi, Bernie. Setelah bertemu, Andrew menunjukkan gambar buatan Jia yang mirip seperti sinyal yang mereka dapatkan di dalam Hollow Earth. Andrew meminta kepada Bernie untuk menyelidiki hal itu karena Bernie adalah ahli teori tentang monster. Bernie pun bersedia membantu namun dengan satu syarat di mana ia ingin ikut pergi ke dalam Hollow Earth untuk menyelidikinya. Andrew pun terpaksa menyetujuinya. Then half of those people that you have working over there. You want to go to Hollow Earth? Andrew kemudian mendapatkan pesan kalau Monarch mendeteksi pergerakan Godzilla. Dia pun panik dan bergegas mengajak Bernie menuju markas Monarch. That's very generous. To my daughter, and I have no idea how to fix it. Godzilla is on the move again. Di salah satu portal Hollow Earth di samping markas Monarch terlihat pergerakan seperti ada monster yang akan muncul dari sana. Di dalam kantor Monarch, Andrew yang sedang panik melihat Godzilla bergerak dan semakin terkejut saat melihat Kong ternyata juga naik ke permukaan. Beritahu kepadanya kalau Kong datang ke sini untuk meminta bantuan karena kesakitan akibat giginya yang sakit. Andrew pun bergegas memanggil dokter spesialis Kaiju. Trapper kemudian menggantinya dengan gigi palsu yang sangat kuat. Trapper sendiri adalah mantan murid Andrew di sekolah yang paling berandalan, namun saat ini malah menjadi dokter Kaiju. Yeah, it's basically me and Dr. Dolittle. That you were going to be a vet, I thought no. Dr. Andrews. Kemudian Bernie memberitahu kepada Andrew di mana berdasarkan penelitian, ketiga sinyal segitiga itu yang berasal dari Hollow Earth adalah sinyal SOS seseorang atau sesuatu mengirimkan sinyal ini pasti sedang meminta pertolongan. Down there is calling for help.
Andrew pun memulai rapat rencana masuk ke dalam Hollow Earth untuk meneliti apa yang sedang terjadi. Menurut Andrew, pasti sinyal itu jugalah yang membuat Godzilla tiba-tiba bergerak. Signal? From what? Excuse to take over Hollow Earth operation. Find the source before DC gets wind of this. Setelah itu, mereka pun bersiap untuk masuk ke dalam Hollow Earth. Akan tetapi, Jia ingin ikut pergi. Namun Andrew melarangnya karena ini sangat berbahaya. Jia pun memaksa ingin ikut karena menurutnya sesuatu yang merasuki dirinya waktu itu ada di dalam Hollow Earth. Dia juga mengungkapkan bahwa dia ada hubungannya dengan semua ini. Akhirnya Andrew pun membiarkan Jia untuk ikut pergi ke dalam Hollow Earth. Mereka pun bergegas masuk ke dalam pesawat dan sang pilot pun langsung menerbangkan pesawatnya bersamaan dengan Kong yang mulai masuk ke dalam portal. Kemudian mereka menembus portal dan berhasil masuk ke dalam Hollow Earth. Di saat mereka sedang terbang menelusuri Hollow Earth, pesawat itu tiba-tiba didekati oleh sekumpulan monster yang bernama Vertasin Skyper. Lalu sang pilot menyalakan mode kamuflase yang membuat pesawat itu mirip dengan monster yang terbang di sampingnya. Seperti gigitan nyamuk bagi si kadal gemoy. Dan dengan mudah kadal gemoy pun menghancurkan drone-drone itu. Kita balik maning ke dalam Hollow Earth. Andrew dan yang lainnya melihat pos Monarch berada di sana sudah hancur lebur. Seperti habis diserang oleh sesuatu serta tidak ada satu orang pun yang berhasil selamat. Entah Kong melainkan monster lain yang mirip seperti Kong. Comes back. Saddle up. Sementara itu, Kong melihat sesuatu telah mengobrak-abrik rumahnya. Lalu Kong mengambil kapaknya dan kemudian masuk ke dalam lubang portal yang baru saja muncul. Sesampainya di dasar lubang, tiba-tiba kapaknya menyala seperti benda itu berasal dari tempat ini. Di sini Kong juga melihat tengkorak-tengkorak monster gorila yang seperti dirinya. Kong kemudian mendengar sesuatu dari luar, dan setelah dia keluar ternyata Kong masuk ke dalam wilayah yang lebih dalam lagi di Hollow Earth. Tiba-tiba Kong didekati oleh sesuatu dan ternyata itu adalah monster kera kecil. Pada awalnya kera kecil ini terlihat ketakutan, namun kera kecil itu malah menyerang Kong. Kong pun langsung mengejar kera kecil itu. Tiba-tiba Kong diserang oleh beberapa kera raksasa seukuran dirinya. Namun Kong yang sudah berpengalaman menjadi raja kera, dia pun dengan mudah mengalahkan para monster kera itu. Karena ketakutan, monster-monster kera itu pun kabur. Lalu Kong menangkap kera kecil dan memaksanya menunjukkan tempat tinggal mereka. Kera kecil yang ketakutan itu pun bersedia membawa Kong ke dalam tempat tinggalnya. Di lain sisi, setelah memeriksa rekaman CCTV, Andrew melihat ada monster kera lain yang mirip seperti Kong di tempat ini. Tiba-tiba pesawat yang mereka naiki terganggu oleh sinyal aneh, di mana sinyal itu adalah sinyal yang sama seperti sebelumnya. Given the signal, the same electrical disturbances. Jia pun merasa kalau sinyal itu berasal dari suatu tempat di depan sana. Lalu mereka langsung mendekati sumber sinyal berdasarkan arahan dari Jia. Lalu mereka pun mendarat di tengah hutan. Setelah beberapa saat menjelajah hutan, Trapper merasakan ada sesuatu yang aneh. Kemudian Trapper mengajak yang lain untuk berputar balik. Namun seorang pilot tidak menemukan kejanggalan di dalam radar miliknya. Ia pun bersikeras untuk melanjutkan maju dan tidak percaya dengan insting Trapper. I'm in charge. We move. Tiba-tiba pilot itu pun dimakan oleh monster yang menyamar seperti pepohonan. Melihat pilot itu dimakan, sontak membuat mereka terkejut dan berlarian kabur. You just watched the man. Gia, come on. Permukaan bumi setelah menyerap semua radiasi nuklir, Godzilla kemudian pergi menuju suatu tempat. Berdasarkan radar, Godzilla terlihat bergerak menuju ke arah ke tempat Titan bernama Tiamat. Di mana Godzilla memang sedang memburu Tiamat karena sarang Tiamat ini menyimpan energi cadangan yang sangat luar biasa. Perisai. Di mana pasti ada sesuatu di dalamnya. Jia pun bergerak memasuki perisai itu dan diikuti oleh yang lainnya. We gotta check this out. Di tempat lain, kera kecil itu mengajak Kong untuk beristirahat dan minum di sebuah danau. Namun ternyata si kera kecil menjebak Kong, di mana saat Kong sedang mengambil minum, dia diserang oleh monster belut. Si
kera bocil berpikir di mana Kong pasti akan kalah. Namun ternyata monster belut itu adalah makanan sehari-hari Kong. Si kera kecil pun semakin ketakutan melihat kekuatan Kong dan berusaha kabur. Saat hendak kabur, Kong melempar potongan monster belut itu di depan kera kecil. Dan akhirnya mereka berdua pun makan pecak belut. Sementara itu di dalam lautan, Godzilla yang menemukan sarang Tiamat, mereka pun bertarung di mana pertarungan itu berlangsung sangat sengit. Namun karena Godzilla menggunakan mode tempur, ia pun berhasil menghabisi Tiamat dan menyerap semua energi yang ada di dalam sarang Tiamat. Di tempat lain di dalam Hollow Earth, Andrew dan yang lain tiba-tiba dikepung oleh puluhan suku Iwi. Saat mereka melihat Jia, akhirnya mereka membawa Jia dan yang lainnya ke dalam kerajaan suku Iwi. Di sini Andrew dan yang lain melihat 3 kristal raksasa saling berhadapan atas dan bawah. Lalu Andrew melihat kalau di tempat ini juga terdapat beberapa lubang portal menuju ke permukaan bumi. Routes to the surface. It's an undocumented vortex. Dengan temuan ini mereka bisa keluar masuk Hollow Earth sangat mudah. Suku Iwi yang ada di sini sama seperti Jia, mereka tidak bisa berbicara di mana mereka berkomunikasi menggunakan telepati. Setelah berbicara dengan Jia, Ratu Iwi yang ada di sana membebaskan Andrew dan yang lainnya. Kemudian mereka diajak masuk. Jia lalu memberitahu Andrew kalau sinyal bahaya yang mereka dapatkan berasal dari suku Iwi ini. Mereka menggunakan kekuatan kristal untuk mengirim sinyal keluar dan itu jugalah yang telah membangkitkan Godzilla. Bernie pun bingung apa yang suku Iwi ini takutkan, sampai-sampai mengirim sinyal tanda bahaya keluar sana. Ratu Iwi lalu mengajak mereka masuk ke dalam kuil di mana Andrew membaca ukiran tulisan itu dan diceritakan pada zaman dahulu kala permukaan bumi dan Hollow Earth saling terhubung satu sama lain. Mereka hidup damai dengan para titan seperti Godzilla yang melindungi keselarasan alam sementara monster kera melindungi umat manusia. The monster who ate us. Mendengar Star telah membuli Kong, para monster kera pun mentertawakannya kecuali kera kecil yang bersama Kong. Melihat kera kecil yang tidak tertawa, Star King pun marah. Ayah dari si kera kecil itu berusaha melindunginya, namun Star King menendangnya dan terjatuh ke dalam kawah hingga tewas. Melihat hal itu, Kong pun emosi lalu Scar menyiapkan cambuknya dan Kong mengangkat kapaknya. Pertarungan pun terjadi. Star King yang merasa kewalahan, kemudian dia menggunakan kristal yang ada di ujung cambuknya untuk mengendalikan sesuatu. Tiba-tiba dari belakang muncul Titan kuno yang bernama Simo yang memiliki kekuatan Jigong Es. Simo yang kesakitan karena kristal milik Star King, akhirnya Simo pun terpaksa menuruti perintah Star King untuk menyerang Kong. Lalu Simo pun menyemburkan nafas esnya ke arah Kong dan Kong pun berusaha menahan serangan itu, namun serangan itu membuat tangan Kong membeku. Kera kecil yang melihat Kong terkena serangan Simo, lalu dia mengajak Kong untuk kabur. Kong yang sudah tidak berdaya pun langsung kabur, lalu Star King mengambil kapak milik Kong. The Scar King harness. Sementara itu di dalam kuil, Andrew sadar kalau bangsa Iwi menyadari kalau Scar King kini bisa mengendalikan Titan kuno Simo yang bisa membuat seluruh dunia diselimuti es. Suku Iwi ini merasakan kalau Star King kini sudah bebas, karena itulah kenapa mereka mengirimkan sinyal tanda bahaya. An Iwi from Skull Island. Andrew kemudian melihat ramalan lain di tembok kuil di mana di dalam ramalan itu jika suatu hari seorang gadis suku Iwi yang lahir di permukaan bumi maka akan datang dan gadis itu bisa membangkitkan Mothra. Di dalam upacara suci ternyata selama ini para suku Iwi yang ada di sini sudah menunggu kedatangan Jia. Didn't belong anywhere. Dan di luar, Bernie melihat orang-orang suku Iwi mengangkut batu besar dengan mudah tersebut. Sesampainya di tempat Kong, Trapper pun langsung memasangkannya di tangan Kong yang terluka. Ternyata armor milik Kong ini sudah dilengkapi serum obat dan adrenalin yang membuat Kong bisa kembali bangkit. Kong pun senang dengan armor barunya yang membuatnya semakin kuat.
He's moving. Kemudian kera bocil datang memberitahu kalau Scar King sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Sadar kalau Kong tidak akan bisa mengalahkan Star King sendirian, Jia pun menyuruh Kong memanggil Godzilla untuk membantunya. Dan Kong pun langsung bergerak memasuki portal menuju permukaan bumi. Melihat hal ini, Andrew cukup ragu karena Godzilla pasti akan marah melihat Kong berkeliaran di wilayahnya, di mana Godzilla pasti akan langsung membantainya. Namun ternyata Kong tidak peduli dan dia tetap pergi ke permukaan untuk menemui Godzilla meskipun resikonya sangat besar. Benar saja kemunculan Kong memancing amarah Godzilla. Godzilla sang penguasa permukaan pun langsung melompat menghampiri kedatangan Kong. Membawa kawanan burung monster untuk datang ke tempat ini guna mengalihkan perhatian Star King dan Zemo. Lalu Trapper mengajak yang lain untuk masuk ke dalam pesawat. Dan tiba-tiba dari dalam portal muncul sesuatu dan ternyata itu adalah Godzilla dan Kong yang datang. Mereka berdua pun langsung berhadapan melawan Star King dan Zemo. Kedua piramida kristal itu saling bertabrakan hingga menciptakan medan anti-gravitasi. Mothra kemudian datang melawan anak buah Scar King dan kera kecil juga datang untuk membantu. Lalu Zemo giginya copot. Kong pun tertawa karena kini mereka berdua sama-sama ompong. Star King yang marah lalu menyuruh Zemo untuk menyembur Kong, namun Godzilla menahannya, di mana kini kota Rio telah menjadi arena MMA 4 Titan raksasa. Pertarungan semburan es dengan semburan nuklir terus terjadi, di mana akhirnya Godzilla berhasil menghancurkan cambuk kristal milik Star King. Godzilla terus-menerus menyembur Star King hingga membuatnya kewalahan. Lalu Godzilla beralih menyerang Zemo dan Kong berusaha merebut kristal milik Star King namun dicegah oleh Star. Tiba-tiba si kera kecil datang membawa kapak milik Kong dan menghancurkan kristal itu yang membuat Zemo kini telah terbebas dari pengaruh Star King. Kong dan Godzilla kemudian bekerja sama menghajar Star King dan Zemo yang kini sadar justru dia malah menyembur Star King hingga membeku. Kong pun kemudian menghancurkan tubuh Star King hingga hancur berkeping-keping. Setelah semuanya selesai, Godzilla yang melihat semua lingkungan membeku langsung menyemburkan nafas nuklirnya ke langit membuat es terbelah dan matahari pun bisa kembali menyinari bumi. Beberapa saat kemudian di dalam Hollow Earth, Andrew pun sadar jika Jia lebih baik tinggal di tempat ini bersama dengan orang-orang sepertinya. Namun ternyata Jia tidak ingin tinggal bersama mereka dan Jia pun ingin terus bersama Andrew karena ia telah menganggap Andrew sebagai ibunya. Kemudian terlihat Mothra yang sedang memperbaiki perisai yang rusak dengan menyemprotkan sesuatu agar perisai kembali rapat. Sementara itu di atas permukaan bumi, Godzilla yang kelelahan setelah pertempuran, kini ia kembali ke dalam Colosseum Roma untuk santuy. Di dalam Hollow Earth, Kong terlihat sedang mengunjungi Zemo di mana mereka menemui monster-monster kera yang dijadikan budak oleh Star King. Sadar jika Star King telah dikalahkan, para monster-monster kera itu pun tunduk kepada raja mereka yang baru yaitu King Kong.